Terus ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, pencipta, pelebur, pemelihara. Jadi saya lebih bingung juga, kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Apa arti ngaben? Ngabisin biaya, orang miskin dan sebagainya harus ngaben. Kalau dipikir, kok orang India nggak pakai sajenan? Orang Bali libet pakai sajenan. Mbah patung, menyembah berhala, menyembah pohon beringin tadi Bapak bilang ya, itu seni. Pohon beringin itu diselimutin pakai putih sama hitam. Putih itu suci, hitam itu melebur, hitam gelap. Manusia yang sebelumnya tidak Islam itu masuk ke neraka, itu dia mau kembali. Itu yang saya baca, makanya saya masuk Islam. Tapi kalau di Bali itulah setan diundang karena disiapkan sajenan. Swastiastu. Om Swastiastu. Hai semua teman-teman, balik lagi di Athena Fortune. Kali ini aku sendiri sama Dolores dan bareng Jero Dasaran Alit. Siapa sih yang nggak kenal beliau? Salah satu tokoh di Bali yang cukup ternama ya, Jero ya. Di kalangan anak-anak muda pasti tahu. Ada yang bilang Jero Korea, opa segala macam. Ya pokoknya populer di kalangan anak muda dan ibu-ibu pastinya Jero ya. Jero, apa kabar sih Jero? Astungkara, baik. Baik ya. Ya. Boleh perkenalkan diri sedikit ke para subscriber Athena? Ya, boleh. Jadi selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini bertemu lagi bersama saya, Jero Dasaran Alit, dari Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Nama asli saya namanya Kadek Dwi Arnada. Ya, itu sedikit perkenalan. Di malam hari ini saya juga berkesempatan untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk sedikit berbincang-bincang dan sedikit mewawancarai saya pada kesempatan yang baik ini. Sama-sama. Ya. Karena waktu Jero juga cukup padat sekali. Cukup padat dan Ya. beliau mengizinkan Athena Fortune untuk mengunjungi tempatnya. Untuk saat ini saya banyak ada acara Dharma Wacana dan kebetulan padat ya? Kebetulan baru tadi sampai di rumah karena ada kegiatan juga ke Denpasar karena ada beberapa hal yang harus dijalani. Ya. Umur saat ini 19 tahun mau ke 20. Wow, jadi Ya. teman-teman nggak nyangka ya semuda beliau tuh aktivitasnya udah padat banget, kayak pusing. Dengar ceritanya udah pasti padat, pusing banget. Iya. Ya, untuk galungan ya berjalan seperti biasa, namun hanya saja sedikit dibatasi kegiatannya karena kalau galungan sebelumnya banyak saudara yang datang ke sini, artinya untuk berkunjung, untuk juga melakukan persembahyaan bersama. Jadi karena adanya COVID saat ini, jadi untuk saat ini sementara waktu dibatasi dengan kegiatan-kegiatan keupacaraan, bukan melarang, hanya saja dibatasi jumlahnya. Ya. Tapi galungan berjalan seperti biasa, tradisi kebudayaan yang ada di desa saya di sini di Sedak Pandak tetap dijalani. Cuman hanya dibatasi saja teman-teman ya. Oke, aku mau sedikit bertanya tentang yang lagi viral nih. Mungkin Jero tahu soal ada yang bilang penistaan agama, penghinaan agama terhadap Hindu tersendiri ya. Kalau nggak salah namanya desa Desa itu ya. Gimana Jero tahu? Ya, Astungkara, alhamdulillah tahu, paham ya. Jadi Ibu Desa Anda terkenal. Kita kalah. Jadi apa tanggapan Jero tentang beliau? Ya, jadi sebelumnya saya mohon maaf jika ada nanti salah kata atau apapun yang kurang berkenan di hati. Jadi mengenai tentang yang sedang viral saat ini, yang konon katanya terkait masalah isu-isu yang mengatakan di media sosial yang heboh baru belakangan ini, dan juga mengenai tentang nama ibu desa siapa namanya, saya lupa nama panjangnya, pokoknya isi Darmayanti ya, Darmayanti atau Darmawati. Nah itu antara itu jadi kurang ingat ya mengenai tentang nama panjangnya. Jadi kalau saya lihat, saya sih tidak kenal dengan ibu desa itu, namun saya sedikit mengetahui biografi beliau, yang beliau juga adalah
putri Bali dulunya, putri Bali yang jelas beragama Hindu yang tinggal di Bali. Namun karena beliau melanjutkan dari jenjang pendidikan beliau dari SD, dari TK, mungkin dari TK, SD, SMP, SMA, beliau berada di Bali untuk menempuh pendidikan. Ya, menempuh pendidikan di Bali, di Denpasar ya. Lalu ketika sudah mau melanjutkan ke jenjang perkuliahan untuk menjadi calon mahasiswi, beliau, saya lihat dan saya dengar, saya baca juga dari biografi beliau, beliau akhirnya merantau ke luar Bali, Jakarta mungkin ya? Jakarta gitu, luar Bali. Jadi di sana menempuh pendidikan, lalu di sana katanya, saya tidak tahu menahu, tapi saya baca dari berita juga mengenai tentang beliau mendapati atau mungkin mendapatkan jodoh di sana, akhirnya menikah, lalu pindah agama menjadi agama Islam. Keluarganya pun tidak tahu kapan dia menikah, keluarganya pun hanya mengetahui dia sudah menikah, lalu dia pindah agama gitu. Jadi belum ada informasi kalau sudah menikah atau udah nikah aja gitu ya? Ya mungkin begitu. Saya kurang tahu karena saya sedikit membaca dari beberapa media berita. Oke, jadi kalau di dalam video itu kan ada beberapa statement yang Budesak ucapkan gitu ya, Jero ya, mengenai agama Hindu itu sendiri. Itu kan salah satu, teman-teman aku nyontek soalnya aku takut salah sekarang ini agama rentan banget kalau salah gitu ya. Jadi di dalam video itu kan Budesak ini ada beberapa kayak agak sedikit menjatuhkan atau menjelekkan agama Hindu itu sendiri. Misal kayak Trimurti gitu ya. Trimurti itu kan dia ada beberapa bilang kayak dia nyebutkannya pun kayak salah menurut teman-temanku sih, seperti bilang gitu. Jadi mengenai tentang Trimurti itu adalah sinar suci daripada ide Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan menjelaskan mengenai tentang apa sih sebenarnya itu Trimurti. Trimurti itu kan ibaratnya kumpulan daripada dewa, ya, kumpulan daripada dewa. Jadi sebelum kita memahami apa itu dewa, saya akan menjelaskan bahwa Sang Hyang Widi atau Sang Hyang Prama Acintya atau Sang Hyang Tunggal atau yang disebut Sang Hyang Mbang, ya, Sang Hyang Mbang, Sang Hyang Tunggal. Ide Sang Hyang Widi atau Acintya yang tidak bisa terpikirkan kalau angka ide Sang Hyang Widi itu tidak 1, tidak 2, tidak 3, tapi 0, angkanya kekosongan. Jadi Sang Hyang Widi itu simbol daripada kekosongan, simbol daripada hampa. Jadi di mana ada kekosongan kedamaian, maka di sana ada Sang Hyang Widi. Oleh karena itu Sang Hyang Widi itu diibaratkan seperti sinar matahari. Mataharinya ini adalah Sang Hyang Widinya. Nah, mataharinya ini Sang Hyang Widinya. Lalu ada dewa. Dewa ini baik itu dewa Brahma, Wisnu, Siwa, Iswara, dewa dan yang lain-lainnya yang terjadi yang kita ketahui, dewa-dewa yang ada di dalam ajaran agama Hindu, baik itu dewa Ludra dan dewa-dewa yang lainnya, dewa dalam arah penjuru mata angin, itu semuanya ada dewanya. Jadi dewa ini ibaratnya seperti matahari adalah Sang Hyang Widinya, sinarnya ini adalah dewanya. Sinar ini adalah dewanya. Div itu berasal dari kata dewa. Dewa ini yang berarti div itu sinar. Div itu berarti sinar. Bahasanya itu kalau diartikan div itu kan dewa, jadi pakai V Vespa ya. Makanya kalau div itu berarti sinar suci. Jadi sinar suci daripada ide Sang Hyang Widi ini disebut dewa. Beda lagi, di samping daripada dewa itu ada yang namanya Betara. Betara ini juga dalam agama Hindu di Bali mengenai tentang Betara ini. Betara ini berasal dari kata Berhat yang artinya adalah pelindung. Pelindung daripada alam semesta, penjaga daripada alam semesta itu sendiri. Jadi ada tingkatan-tingkatannya dari ide Sang Hyang Widi turun menjadi dewa, turun lagi menjadi Betara, turun lagi baru menjadi Dewoyang. Dewoyang ini adalah alam roh daripada manusia yang telah meninggal. Jadi kategori arwah gitu ya? Iya, arwah. Jadi ada lagi di samping itu, di bawah itu ada Buddha Kala, rencangan dan lain sebagainya gitu. Jadi sesuai dengan yatnya, konsep yatnya ada panca yatnya yang disebut Dewoyangnya, kita kepada ide Sang Hyang Widi, kepada Tuhan.
resi yadnya kepada seorang brahmana, seorang resi, seorang sulinggi. Ada juga dari manusia yadnya, simbol daripada manusia itu sendiri. Ada dari buta yadnya, itu dari buta kala yang ada di sana, ya. Jadi pitra yadnya adalah simbol daripada leluhur. Jadi sama seperti itu. Ada jenjangan, ada tingkatan-tingkatannya yang harus kita pahami sebelum kita masuk ke kata dewa itu sendiri. Gitu. Jadi cabangnya aja gitu ya? Iya, gitu. Oke, itu salah satu penjelasan Trimurti dari Jero Dasaran. Nah, jadi Trimurti itu hanya saja diambil 3 saja. Tri itu berarti 3. Murti itu berarti penjelmaan. Penjelmaan daripada ide Sang Hyang Widi menjadi 3 proses atau 3 unsur elemen yang disebut Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma ini adalah Ang, Wisnu ini adalah Ung, Siwa ini adalah Mang. Jadi Aum gitu. Aum dijadikan satu menjadi aksara suci Aum. A ini kan A, U, M, kan gitu kan? A ini Ang, U ini Ung, M itu Mang. Jadi itu adalah Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma sebagai unsur pencipta, itu adalah unsur api. Wisnu sebagai unsur pemelihara, adalah simbol daripada air, simbol keheningan, simbol pikiran. Lalu Siwa itu simbol pelebur. Pelebur ini adalah simbol kembalinya Sang Hyang Moksa, Sangkan Praming Dumadi. Jadi Siwa ini ada lagi berapa macam? Ada Siwa, Sada Siwa, Parama Siwa, sesuai dengan tingkatan jenjang beliau. Begitu. Jadi kalau Trimurti ini yang ada di Besakih itu ada Padma 3, ya. Kalau kita rangkil ada Padma 3 di Besakih, itu simbol Tripurusa. Yang dikatakan Tripurusa ini adalah Tri 3. Purusa ini adalah poros bumi. Jadi di sini apa yang dimaksud poros bumi itu adalah seperti unsur air, api, dan juga unsur udara. Jadi unsur perlina atau unsur pelebur. Jadi Brahma, Wisnu, Siwa. Makanya inilah konsep Trimurti yang ada di Bali yang harus kita pahami. Gitu. Kembali lagi ke pembahasan di video itu kan Bu Desak juga membahas soal makna sajen. Sajen, ya. Jadi mengenai tentang sesajen, kalau di dalam bahasa orang-orang milenial atau juga umat-umat yang lain, baik itu dari agama Hindu Kejawen juga ada. Hindu Kejawen, ada juga yang ada di Jawa, ya, Hindu Kanurukan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali macam-macam agama Hindu. Jadi sesajen, di sana mengucapkan sesajen, tapi kalau di Bali mengucapkan konsep yadnya. Yadnya itu sama seperti sesajen. Jadi yadnya ini seperti apa yang saya sampaikan tadi, ada 5. Yadnya ini ada 5. Jadi yang disebut yadnya ada 5 ini adalah panca yadnya. Panca itu berarti 5, yadnya itu adalah persembahan, bukan pengorbanan. Kita tidak ada berkorban. Kita tidak berkorban dengan Tuhan, kita tidak berkorban dengan dengan segala pengorbanan kita kepada Sang Hyang Widiwasa, tetapi kita dalam konteks ini adalah mempersembahkan. Mempersembahkan korban suci didasari dengan tulus ikhlas. Jadi inilah yang disebut yadnya. Panca yadnya, ada yang tadi saya sebut adalah dewa yadnya, ada yang disebut dengan buta yadnya, pitra yadnya, resi yadnya, manusia yadnya. Jadi yang disebut 5 yadnya ini sesajen yang ada di Bali sesuai dengan golongan. Kalau ke dewa berarti dia dewa yadnya. Kalau ke manusia berarti manusia yadnya. Contoh, kalau manusia yadnya orang mesangi, ya, potong gigi, atau orang pandes, ya, atau orang menikah, itu simbol daripada manusia yadnya. Kalau dewa yadnya seperti kita melakukan odalan, kita melakukan rainan, puja Saraswati, Siwalatri, dan lain sebagainya. Kuningan, Galungan itu adalah simbol daripada dewa yadnya. Nah, kalau kita menurun kepada pitra yadnya, leluhur yang sudah meninggal, kita aben. Itu adalah simbol daripada pitra yadnya untuk memberikan tempat kepada roh itu agar dia mendapatkan tempat sesuai dengan jalan karmanya. Nah, lalu ada yang buta yadnya seperti kita ngatur orang segahan, ya, segahan. Itu simbol daripada buta yadnya. Nah, sesajen ini banyak macamnya. Ada canang, ada pejati, ada dalam bentuk buah-buahan saja, rangkaian buah-buahan, ya. Bukan hanya rangkaian janur, tapi rangkaian buah-buahan. Saya akan sedikit menjelaskan sejarah yadnya. Ya, sejarah yadnya akan dipahami oleh semeton, oleh umat sedharma di mana berada, anak muda khususnya, ya,
agar tidak lagi terjadi seperti Bu Desa ini. Betul. Artinya tidak tahu dengan yatnya atau sesajen, wah bilang begini, bilang begitu, kan biar nggak begitu ya. Artinya kita harus paham, harus mengetahui, dan juga harus kita resapi. Jadi dasar daripada yatnya itu adalah adanya yatnya ini dibawa atau disebarkan oleh yang namanya Sugero Pakulut Empu Pelutuk. Empu Pelutuk. Ya, Empu Pelutuk ini pada saat itu atau bisa dikategorikan sebagai budaya Bali adanya Dangyang Dwi Jendra atau Ide Pendada Sakti Bawarau. Beliau membuat rangkaian janur. Ya, rangkaian janur. Jadi janur itu atau busung ya dirangkai, busung itu dirangkai lalu dikasih bunga, dihias. Itu sebenarnya unsur pertama bukan sebuah persembahan, tetapi unsur keindahan, estetika sebenarnya. Unsur keindahan. Makanya buat canang kan harus cantik ya. Lalu di canang itu ada bunga, bunganya itu yang bagus-bagus, yang segar-segar ya. Jadi itu adalah simbol keindahan, itu yang pertama, simbol keindahan, unsur estetika. Nah, setelah adanya unsur keindahan atau simbol estetika, lalu lama-kelamaan digunakan sebagai simbol ya, simbol daripada Tuhan. Jadi contoh, kalau bunga ya, bunga ini simbol paru-paru. Ya, simbol paru-paru. Dupa adalah simbol Agni atau simbol daripada Betara Brahma. Ya, air itu simbol daripada Betara Wisnu. Ya, itu semua sebagai simbol. Ada klat-kat, ada juga buah seperti gebogan dirangkai. Itu semuanya adalah sebagai simbol. Jadi disinilah yatnya ini mulai berkembang. Lalu datang Dangyang Dwi Jendra, Ide Pendada Sakti Bawarau, mendem Pancadatu, lalu datang ke wilayah Bali untuk membuat tempat suci pura itu sendiri yang disebut Dangkahyangan saat ini. Jadi inilah sebagai simbol dan juga sebagai ucapan rasa syukur atas segala sesuatu yang telah kita dapati di bumi ini. Apalagi berlimpah, ada buah-buahan dan lain sebagainya. Tapi kalau di Jawa, orang Kejawen seperti orang keraton, di keraton Jogja, di keraton Surakarta, dan di keraton-keraton lainnya, beda dengan kita di Bali. Kalau di Bali adanya rangkaian janur kan, sedikit ada canang. Pasti apapun badannya pasti ada canangnya. Tapi kalau di sana tidak, mungkin hanya saja menggunakan rangkaian buah-buahan ya, seperti gunungan kayak gitu ya, tumpuan seperti gunung kayak gitu, buah-buahan itu artinya rangkaian-rangkaian. Ya, itu adalah sebagai simbol juga. Itu namanya juga sajian juga, sama sajian juga, hanya saja kita lihat berbeda, tujuannya sama dan nilainya bisa hampir sama. Karena apa? Karena tujuan daripada yatnya itu Tuhan tidak pernah meminta. Tuhan tidak pernah meminta karena Tuhan sudah memiliki segalanya. Hanya saja manusianya yang sering meminta mengatasnamakan Tuhan. Betul. Tetapi saat ini adanya yatnya ini tujuannya adalah untuk bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan. Baik itu alam, baik itu air, baik itu udara, baik itu buah-buahan dan lain sebagainya. Itu penjelasan secara globalnya mengenai tentang yatnya itu sendiri. Yatnya atau sajian ya. Ya. Jadi untuk teman-teman Athena, sedikit tentang sajian dari Jero Dasaran Alit. Iya, gebogan itu adalah kalau dalam Plutuk Gama Tatwa ada yang namanya Pancayatnya, ada yang namanya Upakaro Perengga. Jadi gebogan ini dalam yatnya itu harus ada. Ya, harus ada. Jadi rangkaian buah-buahan, ya, rangkaian buah-buahan, lalu diisi janur, diisi canang. Tapi saat ini gebogan kan banyak orang buat gebogan isinya arak, isinya bir. Oh, ya, baru tahu. Ya bir kan buat gebogan, isinya bir, isi pokari, isi mezon, isi lain-lainnya, minum-minuman itu ya, minum-minuman. Kalau menurut saya seperti kalau bir gitu dikasih di gebogan, emangnya Ida Betara minum bir kan tidak kan? Padahal gebogan yang sebenarnya adalah rangkaian buah-buahan. Ada unsur pisang, ya, ada unsur pisang, ada buah apel, ada buah manggis, ada juga unsur buah salak boleh juga diisi, ada juga seperti gunungan yang ada di Jawa. Ada juga unsur jajanan jaja begine kan, jaja uli kayak begitu. Nah, ini yang saat ini mulai tergerus oleh zaman.
Terus udah zaman sekarang bolu isinya gitu. Sekarang kan udah isi bolu, jajan bolu. Jadi makin zaman ngetren, isinya pun makin ngetren. Iya, isinya pun masih ngetren sesuai dengan kebutuhan manusia itu. Bukan kebutuhan Tuhan, bukan keinginan Tuhan, tapi keinginan manusia itu sendiri ya. Mungkin lebih ke ego kali ya. Ya bisa jadi gitu. Jadi di sana juga gebogan itu kalau kita ngaturang Banten yanya ya. Di depan itu ada ulun Banten. Ulun Banten itu bisa pejati, bisa suci. Ada ulun Banten, ada simbol kepala. Setelah ada ulun Banten atau suci, di depan itu atau di belakang daripada itu, nah di sini ada suci atau pejati, di sininya, di belakangnya, ini ada gebogan. Gebogan itu unsur leher. Oh, makanya Ya, panjang gitu simbol ya. leher, makanya panjang, ya, unsur leher. Lalu ada ayaban, ada pras pengambaian, unsur angga sarira kiwa tengen dan lain sebagainya. Ada pebia kaudur mengalu prestite, simbol daripada perut, isi perut, dan ada simbol daripada kaki, simbol daripada kepala dan lain sebagainya. Itu semua memiliki simbol. Simbol itu semua adalah simbol. Lalu kalau sekarang kan buat gebogan sudah ada tatakannya. Kalau dulu itu nusuk. Dulu itu nusuk, artinya ada dulangnya, lalu ditancapkan pohon pisang ya, batang pisang, lalu ditusuk-tusuk buahnya, dirangkai dia gitu. Di sistem tusukan gitu ya, sistemnya ditusuk. Oke teman-teman, tadi kan sedikit pesan dari gebogan. Aduh, takut salah ngomong karena agama itu kan riskan dengan hal-hal yang tidak enak. Takut dihujat. Jadi kita kembali lagi ke topik selanjutnya. Ngaben itu seperti tadi adalah simbol daripada yadnya, pitra yadnya. Pitra yadnya ini adalah untuk pelepasan atma atau roh, atau yang disebut dengan suksema sarira atau ante karana sarira, untuk bisa menyatu kepada sangkan paridumadi atau sang yang Brahman itu sendiri. Jadi untuk ngaben itu sendiri sebenarnya tidak mahal. Yang membuat mahal itu adalah keinginan. Ya, keinginan. Sebenarnya ngaben itu tidak mahal. Ngaben itu kan banyak macamnya ya. Dari ada tingkatan ngaben mekingsan di geni, yaitu ngaben dengan cara dibakar tapi tidak munggah langsung ke merajan. Ada ngaben mekingsan di pertiwi yang ngaben juga tapi dikubur, tidak dibakar. Lalu ada ngaben yang disebut ngaben meligia. Ngaben meligia contoh seperti seorang raja, ngaben-ngaben orang-orang pelemberat, ada ngaben-ngaben orang-orang memiliki status atau derajat sosial yang tinggi ya. Ada juga ngaben nilepati. Ngaben nilepati itu ngaben secara umum tetapi langsung dia munggah di sanah kemulan atau orang telu. Jadi ngaben ini banyak tingkatannya, tergantung sesuai dengan kemampuan. Jadi sekarang kan kalau misalnya tidak bisa ngaben, tidak bisa buat Banten, kalau misalnya kita beli Banten, kita ngabennya sesuai dengan kemampuan. Ngaben yang mana mau kita pilih gitu. Sudah ada pilihan, ada niste, madya, utama. Ini tidak memaksakan. Tidak memaksakan. Ada niste, madya, utama, madyanya pun, nistenya pun, dan utamanya pun udah dibagi. Ada nistaning niste, nistaning madya, nistaning utama. Ada yang madyaning niste, madyaning madya, madyaning utama. Ada yang utamaning niste, utamaning madya, utamaning utama. Jadi Banten itu banyak kelasnya. Kalau kita datang ke Sulingih atau kita datang kepada pemuka agama yang bisa membuat Banten, kita langsung berbicara di sana. Ratu Pranda, Ratu Begawang, Ratu Serimpu, Ratu Panditempu, Ratu Dukuh, dan lain sebagainya, bahwa saya punya uang segini, tapi saya mau ngaben, bisa atau tidak? Nah, harus bisa begitu. Jangan baru Sulingihnya bilang ngaben, mekingsan di geni, ngabisin uang 80 juta, kita mau saja. Kita harus ada juga bilang kalau kita tidak mampu. Kemampuan, ya. Jangan sampai kita beragama menghabiskan banyak harta namun tujuannya tidak ikhlas. Berat Jadi jadinya ya. Itu sama dengan bohong, sama dengan rugi, ya, sama dengan rugi, dan itu bisa tidak sesuai dengan konsep yadnya yang didasari tulus ikhlas. Tapi yadnya itu banyak juga dalam kualitas. Ada raja sikeyadnya, tama sikeyadnya, satwi keyadnya. Raja sikeyadnya ini, beriadnya harus serba besar, serba mewah, harus menghabiskan banyak uang. Itu disebut raja sikeyadnya. Tama sikeyadnya ada keinginan-keinginan yang tersendiri, biar dihormati, beriadnya besar kan,
itu yang disebut raja tamasika yadnya. Artinya itu hal yang tidak baik. Yang paling baik itu adalah satwika yadnya. Satwika yadnya adalah bagaimana kita berianya dengan ketulus ikhlasan, ayo ujar pergas, tidak boleh kita dengkak-dengki, ya. Dengkak-dengki itu tidak boleh kita ngomong kasar. Tidak boleh ngomong kasar, apalagi tempat suci. Tidak boleh ngomong kasar. Kalau kita ngomong kasar di tempat suci, maka itu akan menyebabkan sesuatu yang tidak baik. Aduh, tamparan guys. Itu yang disebut ayo ujar pergas, ayo ujar gangsul. Tidak boleh kita mengatakan atau menggosip ketika kita beriannya. Ujar ayu tersira, selalu kita bertutur kata, berbuat yang baik dan benar. Nah, itu penjelasan daripada secara spesifik mengenai tentang iadnya itu sendiri. Jadi itu sedikit penjelasan kata ngaben dalam ngaben. Hindu Bali ya. Hindu Bali. Makanya kalau dibakar, ada yang dibakar, apakah sakit? Itu kan takut dibakar, mayatnya takut gitu. Kan seperti Budesa kan takut dia. Iya. Takut nanti kalau dia meninggal dibakar kan takut. Sakitan kan? Tidak ada begitu. Artinya kalau sudah meninggal kan tidak merasakan apapun lagi. Artinya kenapa dia harus dibakar? Harus dipahami bersama Niki. Kenapa harus dibakar? Karena untuk bisa mengembalikan unsur Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta itu, Panca berarti 5, Bhuta itu adalah unsur bumi yang ada di dalam diri manusia. Baik itu air, ada darah, ya, tulang seperti ada tanah, kan, udara, kentut, ya, dan kita bernapas dengan udara, ya. Lalu dan yang lainnya itu disebut Panca Mahabhuta. Dibakar tujuannya itu kan menjadi abu. Unsur Panca Mahabhutanya ini akan kembali ke Ida Sang Hyang Widi atau moksah, katanya moksah. Moksah manunggal maring sangkan praning dumadi, kembali kepada Sang Brahman atau pencipta itu sendiri. Kalau dikubur berarti dia unsur Panca Mahabhutanya masih dengan keadaan dikubur. Begitu, itu masalah ngaben. Nggak ada ngaben baru dibakar, kesakitan, itu nggak ada. Itu hanya ketakutan daripada itu hanya pikiran halusinasi, ya, halusinasi yang memang tidak berlandaskan sesuai dengan logika. Ya, itu. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Ada Ibu Desak juga sempat membanding-bandingkan Hindu di Bali dengan Hindu Hindia dengan melontarkan kata seperti, kalau dipikir-pikir kok orang Hindia nggak pakai sajenan, orang Bali ribet pakai sajenan. Bagaimana pendapat Ciro? Salah, orang India pakai sajenan juga. Sajenan orang India itu berbeda dengan kita di Bali. Jangan samakan. Makanya Bung Karno, makanya ini kan Budesa nih, katanya dia dosen kan, jadi dosen. Masa lupa dengan PKN, pelajaran PKN Budi Pekerti, ya. Berarti dia lupa dengan pelajaran SMA-nya, pelajaran SMP-nya maupun SD-nya. Ya, udah kebanyakan ilmu mungkin ya. Jadi saya ingatkan kembali, saya sebagai orang bodoh mengingatkan kembali kepada Budesa dan juga warga sekalian, masyarakat Hindu. Perbedaan India dengan Hindu di Bali itu sangat beda. Sangat berbeda teman-teman ya. Kalau di India juga menggunakan yadnya, sama menggunakan yadnya, hanya saja lebih simpel daripada Hindu di Bali. Ya, Hindu di Bali. Hindu di Bali sebenarnya simpel, itu sama, tapi bentuknya berbeda. Kalau di sana dia menggunakan bunga, ya, bunga. Itu mereka Hindu juga loh. Mereka Hindu di India. Beda lagi dengan Hare Krishna, ya. Kalau di tolong dipencet gini ya, ini oke, pencet oke. Di layar. Ya, jadi beda. Artinya Hare Krishna dengan Hindu di Bali juga beda. Jadi kalau di India menggunakan bunga saja dengan api. Api itu simbol Agni, simbol daripada Batara Brahma. Itu pemujaan kepada Batara Brahma, simbol Agni. Lalu kalau di Bali juga menggunakan simbol Agni, apa itu? Dupa. Ya. Kalau di India kan buat bentuk persegi dari cita atau dari batu, lalu ada kayu bakar besar, kayak api unggun gitu, kayak api unggun. Kalau di Bali sudah simple, di Bali itu sangat simpel sekali. Dibuatlah dupa, dibuatlah damar. Damar ini seperti seorang sulinggi yang pakai damar, pakai cat lilin itu. Itu simbol daripada Agni, sama bentuknya aja yang berbeda, tapi simbol sama, makna juga sama. Tapi lebih difleksibelkan juga di Bali, gitu ya. Lalu di Bali menggunakan yadnya, di India tidak menggunakan bantan, sama.
Tidak ada yang berbeda, hanya saja di sana Bantennya tidak seperti ungu rangkaian janur seperti canang gitu kan, tidak. Pejati kan tidak, hanya saja bunga saja ya. Bunga, daun, buah juga dipergunakan di sana. Nah, Hindu ini banyak macam, dan jangan menyamakan Hindu India dan Hindu Bali. Makanya Bung Karno pernah mengatakan, kalau mau jadi Islam jangan jadi Arab. Kalau mau jadi Hindu jangan jadi India. Kalau mau jadi Kristen jangan jadi Yahudi. Jadilah Hindu, jadilah Islam, jadilah Kristen, jadilah Buddha sesuai dengan agama yang ada di daerahmu sendiri, yang disebut agama Nusantara. Agama Nusantara ini adalah bukan agama yang baru, tetapi agama yang mengikuti Nusantara, kearifan lokal yang ada di Indonesia. Makanya ada Islam Nusantara, ada Hindu Nusantara, ya, ada Buddha Nusantara dan lain sebagainya. Maka itu digabungkan seperti apa kita harus sesuaikan dengan kultur kebudayaan adat istiadat yang ada di daerah masing-masing. Nah begitu. Jadi salah Ibu Desa mengatakan bahwa di India itu tidak menggunakan di sana ribet juga, Hanya saja jangan samakan, karena di India mengenal dewa, hanya mengenal dewa. Kalau di Bali lengkap loh. Itu yang harus kita banggakan, di Bali itu lengkap. Mengenal Ida Betara, Sang Hyang Widi, dewa juga mengenal. Terus Buta Kala, ya banyak sekali. Roh juga. Tapi di India kan mengenal dewa saja. Tapi di sini lengkap. Jadi kita harus bangga sebagai orang Bali, diberikan kelengkapan dengan fleksibel. Gitu. Pokoknya semua tuh berdampingan ya, lagi. Lengkap tapi dikemas dengan sefleksibel mungkin. Itu penjelasan dari orang India aja datang ke Bali kok. Orang luar negeri, tamu-tamu dari luar negeri datang ke Bali, apa yang dilihat? Bukan restoran, bukan villa, bukan hotel. Yang dilihat itu adalah apa? Kultur, agama, kebudayaan. Baik itu adat istiadat, baik itu upacara, agama, dan lain sebagainya. Itu yang dilihat dari tamu-tamu luar negeri datang ke Bali. Jadi ini yang harus diteruskan. Kalau di India, kalau kita mau niru India, maka tamu-tamu itu akan pergi, tidak akan datang ke Bali. Karena apa? Karena sudah hilang tradisi orang Bali itu yang dikenal oleh tamu mancanegara itu karena tradisinya. Gitu. Wow, penjelasan yang amazing. Ini udah keliru. Ini udah salah nih. Jadi Ibu Desa mungkin dia berhalusinasi berlebihan. Harus dipahami dengan agama yang lain juga. Dari agama Islam, Buddha, Konghucu, Kristen, apapun itu. Jadi harus dipahami sekarang Hindu yang sebenarnya. Saya sebagai anak muda umur 19 tahun akan menjelaskan kepada kalian semuanya. Sekarang, kenapa umat Hindu menyembah patung? Bukan patungnya yang disembah, tapi isi daripada patung itu. Simbolis lagi itu hanya simbol. Saya jelaskan sekali lagi, itu hanya simbol. Ya, itu hanya simbol karena keterbatasan manusia, ya. Keterbatasan kita manusia, kita tidak bisa memikirkan Tuhan. Gimana bentuk Tuhan, seganteng apa Tuhan, sekaya apapun Tuhan, kita tidak bisa membayangkan. Betul. Jadi kita simbolkan dengan adanya patung, pertime, arce, seperti rangde, barong. Itu hanya simbol. Itu hanya simbol. Isinya yang disembah, bukan batunya, tapi isinya. Simbol. Sama seperti Buddha. Buddha ada patung Buddhanya. Buddha, Siwa Buddha, Hindu Buddha, itu sama sebenarnya. 11-12. Karena Dewa Wisnu pernah turun menjelma menjadi Buddha Awatara. Lalu, di agama Buddha menyembah yang namanya patung Buddha. Ya, patung Buddha. Jadi, apakah dia menyembah patung Buddha? Tidak. Yang disembah itu adalah Buddha itu sendiri. Di mana Buddhanya? Roh yang ada di patung itu. Lalu, manusia apakah Buddha? Manusia juga Buddha. Makanya hati-hati di KTP. Kita di KTP Buddha, apalagi agama Buddha. Berarti di KTP sudah mengatakan agama Buddha, berarti dia sudah membawa Buddha dalam dirinya. Dalam diri. Sama seperti agama Hindu. Hindu ini banyak macam, ada dewa, Betara, Sang Hyang Widi, ada Buddha Kala dan lain sebagainya. Semua ada di dalam tubuh. Hati-hati. Jadi yang dipuja itu adalah isinya. Sama seperti Islam. Kalau Islam coba kita lihat. Agama Islam seperti yang ada di Arab, itu kan ada Ka'bah. Ka'bah, apakah Ka'bahnya yang disembah? Semua ada simbol. Di Mekah ada Ka'bah, di Bali, di India ada patung, ada pura,
ya. Di agama Buddha ada patung Buddha, ada kuil, ya. Lalu ada Kristen, gereja. Di sana juga patung Dewa Yesus, ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus salib, apakah Tuhan Yesus yang disalib itu yang dipuja? Tidak. Bukan. Roh daripada Tuhan Yesus itu sendiri yang dipuja sesuai dengan keyakinan. Kembali lagi, agama itu keyakinan. Kalau sudah yakin silahkan, kalau tidak yakin tidak usah untuk mengomentari agama lain. Itu menurut saya ya sebagai anak muda. Iya. Masalah kain, ya. Oh ya, kain poleng. tadi. Kain poleng. Kenapa di pohon itu ada pohon beringin, pohon apa aja di pinggir jalan di kain kotak-kotak, kain hitam putih itu. Agar Anda tahu, itu ada beberapa makna di sana. Makna yang pertama, kita menuhankan tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu kita menghargai tumbuh-tumbuhan. Kalau di Bali ada pohon beringin, ada pohon pole, ada pohon apa yang besar, itu dikasih wasra poleng. Wasra itu kain ya? Kain poleng. Itu kain. Kalau sudah dipakai kain poleng, apakah ada orang berani nebang? Kan nggak ada. Enggak. Coba kalau di jalan-jalan nggak ada wasra poleng, nggak dikasih kain poleng, sudah ditebang habis. Secara tidak langsung itu menghargai alam dan itu menjaga alam dengan cara melakukan itu. Menuhankan tumbuh-tumbuhan, menuhankan manusia, menuhankan alam semesta. Jadi itu adalah konsep, ya, itu konsep daripada agama Hindu ini. Agama Hindu ini kearifan lokalnya luar biasa, maknanya luar biasa, banyak makna. Makanya tiga kerangka dasar umat Hindu: Tatwa, Susila, Etika, Upacara. Susila, etika, upacara. Susila adalah sebuah simbol. Susila adalah bagaimana kita melaksanakan yadnya dengan menggunakan sesajen seperti tadi. Terus ada etika, bagaimana etika kita beriatnya. Tidak boleh kita marah, tidak boleh kita tidak ikhlas. Ada baru upacara, sehabis kedua ini baru upacara seperti tadi. Makanya ada orang ngaturang banten di patung. Apakah patung itu lapar? Tidak. Lalu kenapa ada banten saiban? Tuh banten saiban ada banten isi nasi. Ya. Kenapa banten nasi? Apakah Tuhan itu lapar? Apakah patung itu lapar? Atau apakah tumbuh-tumbuhan itu lapar? Tidak. Secara tidak langsung kita seperti tadi menuhankan isinya. Lalu secara tidak langsung semut datang, dimakan nasinya. Untuk alam. Memberikan kehidupan kepada semut itu. Ada burung datang, dimakan nasinya, memberikan kehidupan kepada makhluk yang lain. Secara tidak langsung, semua ini berkaitan antara alam, lingkungan, manusia, dan juga makhluk-makhluk lainnya, baik itu binatang. Jadi seimbang ya? Seimbang. Hindu itu seimbang. Gitu loh. Makanya banyak orang masuk Hindu. Gitu. Itu penjelasan dari kenapa menyembah pohon, patung, dan kenapa dikasih kain poleng. Kita kembali ke topik berikutnya. Itu katanya. Ya. Saya mau nanya, apakah ada agama dalam 5 agama yang ada di Indonesia bisa nggak menjelaskan di mana surga itu? Belum Nggak ada. Di mana surga? Siapa saja yang ada di surga? Lalu bagaimana bentuk surga? Kan tidak ada yang tahu. Yup. Ya? Betul. Nah, jadi surga itu adalah keinginan semuanya. Surga itu adalah kebahagiaan. Kalau sudah meninggal dengan cara yang wajar, dengan cara bahagia, ya sudah surga. Kalau kita hidup, makan kita bisa, beli ini, beli itu kita bisa, hidup dengan layak, itulah surga. Kalau menurut saya. Jadi kalau tidak agama Islam tidak masuk surga, salah sekali. Tidak ada agama seperti itu. Kita pun mengenal dengan adanya surga neraka. Di Hindu ada surga neraka yang disebut dengan perilaku dharma. Makanya di sini di agama Hindu kita harus menggunakan atau kita harus berperilaku dharma, harus mengasihi, menyayangi, saling toleransi antar umat beragama dan lain sebagainya. Untuk tujuannya apa? Untuk kita bisa mencapai surga itu sendiri. Adalah pelepasan duniawi ke alam siwaloka dengan cara yang wajar, dengan cara yang bahagia, dengan cara yang gembira gitu. Jadi tidak ada agama seperti itu. Artinya baru masuk ke agama A masuk surga, nggak ada. Tergantung daripada kalian atau kita. Contoh kita masuk Islam. Baru kita masuk Islam, kita korupsi. Kita suka membunuh orang, mencaci maki, menghina. Apakah dia akan masuk surga? Belum tentu. Bisa jadi dia agama Islam tapi masuk neraka.
Sama seperti agama Hindu juga. Oh, baru masuk agama Hindu, lalu ketika masuk agama Hindu, dia suka menghina, suka mencaci maki, suka menghakimi orang, suka mengatakan orang itu tidak baik, pokoknya mengatakan keburukan, menfitnah dan lain sebagainya. Walaupun dia agama Hindu, tapi dia bisa masuk neraka. Gitu. Makanya tidak ada agama yang seperti itu. Semua agama menjanjikan surga kalau kita mau menjalani agama itu dengan cara dharma atau dengan cara yang baik dan benar, mengasihi, menyayangi sesama umat manusia, makhluk ciptaan Tuhan dan juga alam semesta. Maka senantiasa kita akan mendapatkan surga dunia dan surga akhirat yang katanya akan kita dapatkan di kemudian hari kalau sudah kita menjalani sesuatu dengan baik. Intinya tergantung amalan perbuatan. Tergantung. Oke, itu Bu Desak pesan dari Jero. Oke, kita kembali lagi ke topik berikutnya. Tidak ada kita mengundang setan. Kenapa kita mengaturkan sesajen segahan? Ya, segahan di lebuh atau di depan pintu atau di depan rumah. Tujuannya adalah seperti tadi, kita segahan itu kan nasi kan isinya, isi nasi yang berwarna-warni, ya. Tujuannya kalau ada semut bisa dimakan, ada burung bisa dimakan. Itu ada keseimbangan antara manusia dengan lingkungan, manusia dengan alam, dan juga manusia dengan binatang. Ada keseimbangan. Lalu agamanya, masuk ke agamanya untuk bukan memberi makan butuh kalau ada setan, bukan mengundang setan, tetapi ketika ada makhluk atau roh-roh yang tidak baik, agar dinetralisir ke yang baik dengan cara mengaturkan sesajen seperti segahan, ya, seperti segahan itu sendiri. Jadi kalau orang ngaturang segahan bukan mengundang leak, bukan mengundang samar, bukan mengundang banas, bukan mengundang setan, tetapi ketika roh itu datang, itu sudah ada penyangre atau sudah ada penyapen atau diberikan penetralisir agar tidak ngerebede atau tidak mengganggu daripada keluarga manusia atau lingkungan itu. Itu tujuan yang sebenarnya, bukan memberi makan setan, bukan mengundang setan, tetapi kita menetralisir hal yang negatif menjadi hal yang positif. Tuh Bu Desak, bukan mengundang setan. Ya, bukan. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Athena Fortune, karena kita kan benar-benar penasaran Jero ya dengan omongan beliau yang seperti itu, dengan kenyataan yang kita dapati kan tidak nyatanya seperti itu. Itu yang benang khususnya itu pikirannya. Benang khususnya itu pikirannya sebenarnya. Makanya kalau masalah seperti itu kembali lagi seperti konsep ngaben tadi, mengembalikan kepada sang pencipta dengan cara membakar. Di India kan juga membakar. Di India juga membakar. Apa bedanya orang yang mengubur? Lalu kalau kita berpikir agama lain dikubur mayatnya, apakah nanti nggak kekurangan oksigen mayatnya? Iya. Kan? Iya, betul. Baru kita Hindu dibakar sakit gitu ya, kesakitan. Terus agama lain yang dikubur, apakah dia kekurangan oksigen? Lalu apakah dia dikubur tidak merasa tidak ada angin? Nanti dia bagaimana di sana di bawah tanah? Kalau kita berpikir ke sana, ya, itu pikiran yang picik, itu pikiran yang negative thinking. Negatif. Jadi takut mati. Iya, jadi kalau semua begitu berarti, aduh, kacau dunia ini. Makanya janganlah dibawa ke sana lah. Jangan berpikir yang begitulah. Makanya mati, hidup dan lahirnya manusia itu kan sudah diatur oleh Tuhan, ya. Diatur oleh Tuhan. Jadi janganlah kita terlalu mengada-ngada, jangan kita terlalu mengolok-olok dan lain sebagainya, ya. Nah, terkait masalah itu tadi, kembali ke pembahasan tadi yang di awal, itu adalah sebuah pelepasan menuju alam sunyaloka. Sunyaloka, pelepasan dari badan roh yang ada di tubuh kita ini. Badan ini kan seperti baju. Badan ini baju, isi daripada baju itu kita lepaskan. Kita kembalikan kepada unsur Tuhan, bajunya yang kita bakar, bukan rohnya. Lalu terlahir kembali, itu yang disebut dengan reinkarnasi. Reinkarnasi, lahir kembali kalau sesuai dengan karma wasananya, sesuai dengan karma perbuatannya. Kalau
misalnya saya jahat, lalu saya tidak tuntas menghapus dosa saya di dunia ini, maka saya akan berinkarnasi lagi. Ya kalau sudah tidak ada kejahatan, kalau sudah benar-benar baik, maka tidak akan berinkarnasi lagi. Akan tetap di sana bersama dengan Tuhan, hidup di surga. Tidak tahu apakah benar ada surga dan neraka karena saya belum pernah ke sana. Jadi begitu kira-kira ya, kira-kira begitu. Ini pertanyaan dari kita pribadi nih. Harus ditindaklanjuti. Ya karena berita terakhir kan kayak cuma tanda tangan aja gitu. Ya harus ditindaklanjuti. Karena apa? Karena ini sudah merendahkan. Ya. Kalau saya bukan menistakan, bukan pelecehan, tapi merendahkan. Menurut saya, ya, merendahkan agama Hindu. Karena apa? Karena agama Hindu kita dianggap rendah. Betul. Lalu agama Hindu kita dianggap negatif, sesuatu yang musyrik dan lain sebagainya. Agar tidak seperti itu, agar tidak membias, agar tidak melebar menjadi sebuah kebiasaan atau nanti topik berbicara dari umat lain juga, agar tidak tergiring opini ke sana, ke hal yang negatif. Jadi kita harus tindak tegas. Orang Bali ngiring rakat mesemeton, agama Hindu ngiring rakat mesemeton. Kita keluarga, kita rangkul bersama-sama. Kita harus jalin persaudaraan. Walaupun saudara bukan saudara, tapi kita saudara dalam konteks satu agama. Kalau ada agama lain atau oknum, itu kan Bodesa itu kan oknum. Betul. Ya, itu oknum, bukan agama yang kita salahkan, bukan agama Islamnya. Agama Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Itu oknum manusianya yang berpikir secara rendah. Jadi salahkan oknumnya, salahkan orangnya, bukan agamanya. Oknumnya. Jangan pernah terprovokasi, jangan pernah sampai kita diadu domba lalu kita perang dengan agama. Namun kita hukum orangnya, bukan hukum agamanya. Jangan mengatakan agama A, B, C, D jelek, tetapi katakanlah manusianya yang berperilaku atau bertutur kata yang tidak baik, itulah yang buruk. Iya. Itu saya garis bawahi. Kadang ada yang mikir agama jadi akhirnya perang lagi gitu ya. Iya, nggak usah ada perang-perang gitu lah. Perang nggak usah. Apalagi anak muda seperti saya takutlah berperang. Kenapa? Karena kan perang itu kan pasti akan tidak ada yang menang pun akan rugi, yang kalah pun ya sudah Lebih pasti rugi lagi gitu. Betul. Terakhir Apalagi dari sudah merdeka. Terakhir dari kita, Jero. Dengan cara kita tegakkan keadilan. Jangan hukum itu tumpul ke bawah lalu tajam ke atas. Janganlah begitu. Jadi ibaratnya tegakkan hukum itu, tegakkan kebenaran. Jadi itu sebagai efek jera nantinya, agar tidak ada desa-desa yang lainnya. Betul. Gitu loh. Nanti malu dong yang namanya juga ikut dipakai nama desa kan, malu juga kan. Betul. Keikutan kan, namanya dipakai nama desanya kan. Jadi ya tegakkanlah hukum itu agar tidak hukum itu merendahkan, melecehkan agama itu dipakai sebagai kebiasaan untuk menggiring opini bahwa agamanya lah yang agama terbaik gitu. Agamanya yang paling baik gitu. Agama yang lain tidak baik, biar nggak seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama Mulat Sarira berpikir secara jernih, jangan hanya menyalahkan sesama, jangan hanya bisanya berkomentar buruk di media sosial, tapi kita pikirkan dengan cara matang bahwa halnya kita di sini adalah semua saudara, NKRI. Itu semua NKRI, kita semua hidup, lahir, mati pun di negara ini. Jangan pernah kita berdebat dengan hal-hal yang tidak baik. Kalau ada umat atau semeton seagama yang memberikan petuah atau dharma wacana, kita dukung. Apalagi anak muda kan, kita dukung. Karena apa? Itulah sebagai generasi penerus kita. Ke depan berarti sudah cerah generasi kita. Kalau ada generasi yang seperti itu, jangan malah dihina, dicaci maki dan lain sebagainya. Malah itu memotong karakter baik daripada orang itu sendiri. Jadi seperti itu pembahasan hari ini. Iya. Oke, terima kasih Jero untuk masukan-masukannya. Sama-sama. Dari semua teman-teman kan dari subscriber Athena juga pengen banget tahu nih dan tanya mengenai Budesak itu, dan kita langsung tanya ke ahlinya, karena kalau kita yang bukan ahli. Yang paham. Ya saya hanya sedikit yang memahami. belajar saja. Yang memahami. Jadi
ya sedikit pesan, kita harus menghormati sesama, kita Iya, semua juga benar saudara. sekali. Dan untuk generasi muda, apapun yang kalian lakukan, terus tingkatkan yang baik-baiknya. Iya. Ya Jero ya. Iya. Terima kasih untuk waktunya malam Sama-sama. ini. Semoga Dan sehat dan juga bahagia selalu. terima kasih juga sudah hadir ke rumah, dan juga saya berterima kasih kepada para penonton dimanapun berada yang sudah menonton. Jangan lupa di share, ya, jangan lupa dibagikan kepada teman-teman kalian agar bisa termotivasi, bisa terinspirasi, dan bisa memahami apa sebenarnya Hindu itu sendiri. Tuh. Jadi sekian dari saya dan juga dari Queen Athena. Terima Jika kasih. ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tadi ini yang membuka, sekarang saya yang menutup. Saya Sinap untuk Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Bye.